Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita masuk materinya masih di siklus akuntansi tahap pencatatan. Kalau sebelumnya itu jurnal umum, pada minggu ini bab 4 yaitu tahap pencatatan pada buku besar dan neraca saldo. Jadi buku besar di sini adalah general ledger ya, general ledger atau general ledger adalah himpunan rekening-rekening yang saling berhubungan yang menggambarkan pengaruh transaksi terhadap perubahan harta, utang, dan modal. Atau secara sederhananya, buku besar ini adalah mengelompokkan akun-akun yang ada pada jurnal umum. Yang mana kita ketahui kalau di jurnal umum ini kan masih akun-akunnya per tanggal. Misalnya tanggal 1 Desember akun yang kena yang terjadi adalah kas di debit dan modal di kredit. Nah, nanti di buku besar ini dikelompokkan satu-satu. Misalkan kas semua, nanti modal-modal, semua perlengkapan-perlengkapan semua. Sehingga kita nanti ketemu yang namanya saldo akhir dari kas, saldo akhir dari perlengkapan dan lain-lain. Nah, bentuk dari pembuat tabel kolom atau mencatat buku besar itu ada dua, ada bentuk skonto, ada bentuk stafel. Kalau skonto ada skonto berlajur, ada T sederhana, stafel ada bersaldo tunggal dan bersaldo rangkap, berlajur lengkap. Nah, untuk skonto yang berlajur ini contohnya dia satu-satu ada debit dicatat debit, lalu ada kredit dicatat lagi di kredit. Nah, seperti ini dia. Lalu ya bentuk sederhana, bentuk T ya, bentuk T sederhana. Mungkin kalau SMA kalian dulu zaman SMA dan belajar akuntansi banyak dijelaskan yang T ini kayaknya untuk buku besar. Nah, sedangkan untuk transaksi di debit itu di kiri dan transaksi kredit di kanan. Nah, untuk menentukan saldo akhir dari kas itu adalah silakan jumlahkan total debit dan total kredit. Apabila total debit lebih besar daripada kredit, maka posisinya di debit sebesar 4.300.000. Dari mana 4.300.000 ini? Selisih antara total debit dan total kredit. Kebalikan, kalau ternyata total kredit lebih besar daripada di debit, maka saldo akhirnya posisinya di kredit. Nah, seperti itu. Untuk yang skonto huruf T sederhana. Selanjutnya bentuk stafel, ada saldo tunggal, itu ada tanggal, keterangan ref, debit, kredit, saldo. Yang bentuk rangkap hampir sama, cuman bedanya kalau yang tunggal saldonya hanya satu di sini. Nah, sedangkan kalau yang rangkap saldonya langsung dirinci lagi. Ada debit, ada kredit. Nanti kita ketahui ini berapa total debit dan berapa total kredit. Kalau saldo ini kita tentukannya nanti secara terpisah, tidak dicatat. Silahkan nanti hitung total debit dan total kredit. Itu aja menentukan posisinya di debit atau di kredit seperti itu. Nah, maka diposting atau dipindahkan. Ini contohnya. Ya, jurnal umum. Di sini ada dua transaksi tanggal 1 dan tanggal 3. Yang pertama itu adalah transaksi kas. Nah, kas. Nah, ingat, makanya kemarin pernah Ibu bilang sama kalian untuk menghafal semua akun-akun yang ada itu hafal secara berurutan. Gunanya untuk apa? Untuk menyusun buku besar ini. Karena menyusun buku besar ini berdasarkan apa namanya? Aset lancar misalnya. Aset lancar itu urutan pertamanya apa? Harus berurutan. Pertama ada kas, yang keduanya ada surat berharga, yang ketiga ada piutang dan seterusnya. Nggak boleh sembarangan. Nggak boleh tiba-tiba kita utang lo nggak boleh karena urutan akun itu kan ada 5 kemarin akun ya. Ada namanya aset, ya kan? Ibu buat singkatan aja ya, susah nulisnya. Yang kedua ada yang namanya liabilitas. Oh, sorry, liabilitas. Yang kedua ada yang namanya liabilitas. Yang ketiga ada modal atau ekuitas. Ya kan, ini urutannya. Yang keempat itu ada pendapatan. Lalu yang terakhir ada beban atau biaya. Sorry, yang kelima. Beban atau biaya. Nah, ini urutannya. Maka untuk menulis buku besar pertama aset dulu. Ya, aset ada 3 lagi kan? Ada AL, aset lancar. Lalu ada AT, aset tetap atau aset tidak lancar. Ada AT. Harus berurutan juga. Lalu ada aset tidak berwujud. Ya, aset tidak berwujud atau AT.
Pertiwi. Nah, gitu. Liabilitas juga sesuai urutannya, liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang dan seterusnya. Maka yang pertama, sesuai urutan ini yang pertama adalah kas terlebih dahulu. Karena kas itu yang paling pertama. Aset, dia bagian aset lancar, di aset lancar pun dia urutan pertama. Kas, kita lihat kas, tanggal 1 ada kas, tanggal 2 ternyata juga ada kas. Tanggal 1 kasnya itu di debit. Ya udah, langsung kita catat. Investasi awal di debit sebesar 6 juta rupiah. Langsung catat saldonya. Saldonya ini yang bentuk ganda ya, stafel bersaldo rangkap atau ganda. 6 juta, langsung tulis juga di saldonya. Lalu ternyata tanggal 3 Desember ada kas, tapi kasnya kas keluar, berarti posisinya di kredit sebesar 350. Keterangannya perlengkapan, pembelian perlengkapan, dan posisinya tinggal kita pindah ke kredit, maka saldonya adalah debit ini, ya kan, total debit ini kan 6 juta ya, dikurangi 350 karena dia mengurangi, karena posisinya di kredit. Dapatlah saldo akhir dari kas adalah 5.650. Dari mana dapatnya? Dari 6 juta dikurangi 350.000 rupiah. Nah, begitu juga untuk yang perlengkapan. Nah, perlengkapan di sini ternyata ada tanggal 3 Desember, perlengkapannya posisinya di debit sebesar 350. Ya udah, pembelian perlengkapan di debit 350, maka saldonya tinggal kita pindah di debit 350. Maka saldo akhir dari perlengkapan adalah 350.000 rupiah dan posisinya di debit. Gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal ya. Kalau ini kan rangkap berganda ya. Di contoh soal Ibu buat dia rangkap tunggal ya. Nih, yang tunggal nggak salah. Ya, yang tunggal. Jadi saldo aja, nggak ada lagi pembagian debit dan kreditnya. Kita nentukan nanti. Oke, kita cek. Ingat urutan yang pertama adalah kas. Terlebih dahulu, kas itu terjadi pada transaksinya terjadi pada tanggal 1, tanggal 3, tanggal 15, tanggal 20, tanggal 21, dan tanggal 24. Maka yang inilah yang kita salin, kita pindahkan ke dalam buku besar khusus untuk kas. Maka nama akunnya apa? Akunnya adalah kas. Nomor akunnya 1101 yang pernah Ibu jelaskan pada materi sebelumnya. 1 ini kenapa 1? Karena ini tadi. Nah, karena aset adalah bagian nomor 1. Lalu satu lagi selanjutnya karena kas itu bagian dari aset lancar, juga nomor 1. Bagian klasifikasi dari aset. Lalu 01. Kenapa 1 yang terakhir? Karena kas ini urutannya urutan pertama gitu. Ya, Ibu contohkan untuk kas. Kita cek tanggal berapa kas? Tanggal 1 Desember ternyata ada kas. Kasnya posisinya di debit. Untuk apa ini transaksinya? Transaksinya adalah modal awal atau investasi awal. Udah tinggal kita pindahkan ke buku besar. Tanggal 1 Desember keterangannya adalah modal awal di debit sebesar 6 juta rupiah. Tinggal disalin di sini, pindahkan juga saldonya sebesar 6 juta rupiah. Next, tanggal berapa lagi kas? Ada tanggal 3 Desember. Kas. Nah, kalau yang tadi kasnya di debit, kalau tanggal 3 Desember ternyata kasnya di kredit sebesar 350.000 rupiah. Tinggal kita salin. Kas keterangannya tanggal 3 Desember keterangannya membeli perlengkapan secara tunai, maka kasnya berkurang, posisinya di kredit. Lalu gimana dengan saldonya? Saldonya karena ini tadi kan saldonya di debit ya, lalu masuk lagi kredit, berarti uang keluar, maka saldonya dikurangi 350.000 rupiah. Maka saldo akhir pada tanggal 3 Desember saldonya sisa 5.650. Dari mana dapatnya? Dari pengurangan 6 juta dikurangi 350.000 rupiah gitu. Lalu selanjutnya tanggal berapa lagi? Tanggal 15 kas. Kas posisinya di debit. Nambah lagi kas di debit dan posisinya sebesar di debit sebesar 500.000 rupiah. Ya udah, tanggal 15 ternyata ada pendapatan jasa di debit 500. Maka 5.650 ditambah dengan 500 dapatlah 6.150. Kenapa ditambah? Karena ada uang masuk di debit. Kalau di kredit uang keluar otomatis. Pokoknya apapun transaksi yang di kredit pasti dikurangi. Kecuali hutang ya, karena hutang memang posisinya banyak di kredit. Lalu kalau di debit pasti ditambah gitu ya. Next, selanjutnya tanggal berapa lagi? Tanggal 20 Desember ada kas.
di kredit sebesar 250. 20 Desember ada pembayaran listrik ya. Kasnya di kredit sebesar 250. Ya udah ini dikurangi. 6.150 dikurangi 250, sisa dapatnya 5.900.000 rupiah. Next, tanggal berapa lagi? Tanggal 21 Desember ada kas. Kasnya di debit, kredit ya. Keluar nih, kredit sebesar 1 juta rupiah. Mana 1 juta? 21 membeli peralatan secara kredit, posisinya di kredit 1 juta, maka saldo akhir yang tadi 5.900.000 dikurangi dengan 1 juta, sisanya tinggal 4.900.000 rupiah. Oke, next, tanggal masih ada kas, masih ternyata tanggal 24. Duit bertambah ya kasnya karena posisinya di debit sebesar 250.000 rupiah di debit. Ya udah tinggal ditambah deh kas terakhir tadi 4.900.000 ditambah dengan 250, maka dapatlah 5.150.000 rupiah. Ada lagi transaksi? Nggak ada, maka inilah yang disebut dengan saldo akhir dari kas ya. Saldo akhir dari kas. Oke, nanti dijelaskan lagi di video selanjutnya.